Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, ada kisah tentang peringatan Maulid Nabi. Nah, ini panjenengan nilai mangke. Ada seorang janda mempunyai anak tetapi tidak begitu punya uang. Nah, karena ingin sekali memperingati Maulid Nabi, kemudian anaknya ini digadekan kepada orang lain, yang katanya orang Yahudi. Kira-kira menurut panjenengan kisah ini hoax napa temenan, Pak? Kira-kira? Nggih? Ya napa? Nggih. Jadi kalau kita mendengar kisah-kisah begitu, jenengan tanya yang menyampaikan sumbernya dari mana. Nah, nggih. Sebab kalau kita teliti, Pak, nggih. Jadi orang-orang Yahudi itu sebelum Nabi wafat itu sudah meninggalkan Madinah semua. Sudah tidak ada di Madinah. Itu yang pertama, nggih. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi itu ada setelah sekian ratus tahun setelah Nabi wafat. Jadi enggak dekat-dekat amat dengan Nabi. Dan yang ketiga, kritik kita, andaikan Maulid Nabi itu memang dilaksanakan, itu sunnah, bukan kewajiban. Jadi tidak mungkin orang itu menggadekan anaknya. Menggadekan anaknya untuk memperingati Maulid Nabi. Anak kok digadekan tuh, Pak? Gimana itu? Cara berpikirnya seperti apa? Nah, karena kayak gitu. Sehingga kalau ada kisah-kisah seperti itu, maka kita harus kritis. Kritis dari hal sumbernya dari mana. Kemudian masuk logika apa enggak. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang kadang-kadang kisah itu dilebih-lebihkan, Pak. Ya termasuk kisah yang saya sampaikan itu. Kisah Sirah Nabawiyah. Kita tahunya dilebih-lebihkan dari mana? Dari sumber yang lain, dari sumber yang lain, yang lebih otentik. Nah, kira-kira begitu, Pak. Baik, kita lanjutkan kisah dari pengepungan kota napa kemarin, Pak? Kota napa? Damaskus, Syria. Kota Damaskus, Syria. Jadi karena terhalang oleh bentengnya kira-kira 6 meter, kemudian tebal dari benteng itu juga lumayan 3 meter. Jadi tembok 3 meter itu kalau dihantam pakai, pernah lihat film-film klasik, Pak? Bagaimana cara mereka menghantam tembok? Dengan ketepil besar gitu, ya. Batu ditaruh pengayun gitu, kemudian ini diayunkan, kemudian menghantam ke tembok. Nah itu kalau 3 meter susah, Pak. Yang namanya manjanik itu alatnya, ya. Jadi gini kan, terus kayak ketepil gitu, ya, dilontarkan. Itu namanya manjanik. Itu film-film zaman dulu seperti itu, film-film perang kolosal, ya. Kalau menghancurkan benteng itu pakai ini, ketepil besar itu. Tetapi ini 3 meter, tidak mungkin walaupun pakai manjanik. Di lain temboknya yang seperti itu, selain itu juga dikelilingi dengan parit yang lebarnya 3 meter. Dan di dalam parit itu terisi lumpur. Jadi kalau jatuh itu naik kesulitan. Terisi lumpur dan airnya dingin. Karena berasal dari sungai yang namanya Barodi atau airnya dingin. Masya Allah.
Maka dengan sistem pertahanan seperti inilah, ini pasukan muslimin dipaksa untuk berhenti. Tidak bisa masuk, tidak bisa membobol benteng hingga waktu yang cukup lama. 70 hari, 70 malam, Masya Allah. Padahal udaranya sangat dingin. Maka pasukan muslimin kemudian mengepung dari pintu-pintu yang ada di benteng. Pintunya ada 6, Pak. Yang namanya benteng itu kan luas, gitu, karena mengelilingi sebuah kota. Pintunya ada 6. Jadi pengepungan itu tujuannya adalah yang dikepung tidak bisa keluar, kemudian kehabisan bahan makanan. Kemudian mereka menyerah. Kalau dia tidak mau keluar perang, Pak. Itu tujuannya. Maka kemudian pintu-pintu itu dikepung dari kawasan timur, Asy-Syarqi, pintu Syarqi, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian dari kawasan Jabiyah dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dari pintu Taumah dipimpin oleh Amr bin As. Kemudian ada pintu Faradis dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Yang ini, orang ini dulu sudah pernah kita kisahkan di penaklukan Persia tahap pertama. Kemudian di pintu As-Saghir, pintu Saghir berarti agak kecil pintunya, dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Jadi berarti ini putranya Abu Sufyan yang dulu pernah berperang dengan Nabi. Nah, Yazid bin Abi Sufyan ini putranya. Masya Allah. Jadi pasukan muslimin yang jumlahnya 40.000 itu kemudian dibagi menjadi beberapa, menjadi 6 untuk mengawasi sekaligus mengepung pintu-pintu benteng yang berada di kota Damaskus. Sedangkan jumlah pasukan yang di dalam, ini belum termasuk penduduknya, itu 60.000, Pak. Bayangkan, andai kan 60.000 ini keluar dari satu pintu, sementara kalau 40 dibagi 6 itu cuma berapa? Enggak sampai 10.000. 16. Oke, satu pintu, Pak. Masya Allah. Jadi inilah luar biasanya pasukan muslimin itu. Oke. Pasukan ini adalah pasukan pemilik akidah yang kokoh dan kesabarannya yang tidak tertandingi oleh pasukan manapun sampai sekarang. Masya Allah. Jadi dalam hal kesabaran tidak ada yang meragukan kesabaran pasukan muslimin. Jadi mereka kemudian untuk menghindari hawa dingin itu, mereka secara bergantian. Lalu yang tidak menjaga kemudian berlindung di gereja-gereja dan rumah-rumah penduduk yang sudah ditinggalkan. Kemudian mereka bergantian. Kalau sudah dinginnya sudah tidak begitu, mereka keluar dan yang di luar yang menjaga disuruh masuk. Terus bergantian. Masya Allah. Okay. Jadi sekali lagi pasukan muslimin yang merasa kedinginan kemudian mundur ke rumah-rumah penduduk yang sudah ditinggal, ke gereja-gereja yang sudah ditinggal, lalu orang yang awalnya, pasukan yang awalnya di gereja kemudian keluar. Terus demikian. Nah, para jamaah sekalian, dalam pengepungan itu pasukan muslimin terus mempelajari medan sekaligus mempelajari arsitektur bangunan ini untuk mencari titik lemahnya di mana. Penjagaannya yang kira-kira tidak begitu dijaga bagian mana. Terus gitu. Sampai 70 hari itu terus dipelajari. Masya Allah. Gitu. Lalu terdengarlah oleh Khalid bin Walid bahwa panglima pasukan Romawi yang berada di dalam benteng itu bukan sedang, Pak, punya anak yang baru lahir. Jadi anaknya baru lahir. Dan panglima ini mengundang anak buahnya untuk pesta. Bisa dibayangkan, nggih? Jadi di saat-saat
pengepungan itu ada berita bahwa Panglima Romawi ini baru saja mempunyai anak atau anaknya lahir. Kemudian dia mengundang apa? Anak buahnya untuk makan-makan, minum-minum. Masya Allah. Maka mereka kemudian disibukkan dengan minum dan makan sehingga melupakan tugas untuk menjaga pasukan muslimin yang sedang mengepung benteng. Lalu Khalid bin Walid ini mencari tempat yang kira-kira memang benar-benar sepi dan tidak diprediksi oleh pasukan Romawi bahwa pasukan muslimin akan menyerang dari situ. Maka diperolehlah parit itu yang paling banyak airnya. Kemudian Khalid menggunakan tali. Jadi awalnya nyebrang pakai ini, pakai apa niku? Pakai perahu. 2 perahu. Kemudian ditali dari parit itu, ujung parit ditali sehingga gampang nanti, tidak pakai perahu. Setelah sampai di sisi benteng, kemudian Khalid bersama pasukannya ini membuat tali seperti tangga itu, Pak. Pernah lihat, Pak, nggih? Kalau kita pramuka dan lain-lain itu, tali, nggih, kemudian dikasih tangga, diikat. Dalam jumlah yang banyak. Masya Allah. Maka ketika kondisi suasana sudah mulai gelap, mereka kemudian menyeberangi parit dan sampai di sebelah benteng. Lalu mereka mengikatkan pengikat seperti yang sekarang masih kita jumpai, Pak nggih. Tali kemudian ujungnya dikasih napa niku? Besi itu nggih. Kemudian dilempar terus nyantol, Pak nggih. Nah, itu kemudian dinaiki, nggih, naik. Ketika sudah ada yang berada di atas, maka orang yang di atas ini kemudian lebih memperkokoh tali-tali yang mengait pada tembok itu. Terus, nggih. Maka setelah tali itu mengait dan dirasa kuat, Kok bin Amr At-Tamimi dan satu lagi namanya Mazbur bin Adi, ini kemudian menaiki tali yang sudah dimodel seperti tangga itu. Lalu ketiga pemimpin ini, yaitu Khalid bin Walid, kemudian Kok dan Mazhur bin Adi, ini menyampaikan kepada seluruh pasukannya, jika kalian mendengar takbir dari atas benteng, maka bersegeralah naik menyusul kami, lalu menuju ke pintu dan segera membukanya. Masya Allah. Ini perintah daripada panglima-panglima pasukan. Maka kemudian Khalid ini menyeberang dan talinya sudah siap. Kemudian mereka ketika sampai di atas, lalu beberapa turun untuk siap-siap membuka pintu. Pintu Asyarki berarti. Ini Khalid bin Walid. Pintu Asyarki. Kemudian yang di atas, ini semakin banyak, lalu bertakbirlah untuk pertama kali pasukan muslimin bertakbir dari atas benteng, Pak. Masya Allah. Maka yang di bawah kemudian segera naik, lalu yang sebagian menuju ke pintu benteng, berusaha untuk membobol benteng, pintu benteng dari luar. Sementara yang di dalam sudah siap untuk membuka. Masya Allah. Inilah detik-detik terbukanya benteng Damaskus. Nah, para jamaah sekalian, di malam itulah pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini menyerang secara mendadak ke dalam benteng Damaskus, sedangkan pasukan Romawi sedang nopo, Pak? Sedang pesta dan kemungkinan besar pasti mabuk gitu, karena ada minuman gitu. Sedang pesta karena pemimpinnya sedang mempunyai nopo? Baru saja mempunyai anak. Maka dengan kondisi yang demikian, pasukan Romawi yang berada di sebelah pintu Syarki itu, Syarkiyah,
kemudian menjadi kalang kabut dan sangat mudah dikalahkan oleh pasukan muslimin. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan pasukan-pasukan yang mengepung dari pintu yang lainnya? Nah, saya kisahkan Abu Ubaidah bin Jarrah saja, yang mengepung dari pintu Jabiyah. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah ini kemudian mengutus seseorang untuk menyampaikan pesannya kepada Panglima Romawi, namanya Thomas. Thomas rotok gampang, Pak. Nama yang sering kita kenal. Kalau kemarin sinten Georgius itu rotok angel. Nah, ini kalau Thomas gampang. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian mengirim utusan kepada Thomas yang menyampaikan bahwa menawarkan perjanjian damai. Menawarkan perjanjian damai kepada pasukan Romawi dengan syarat menyerah tanpa pertumpahan darah. Masya Allah. Jadi yang dari pintu Asyarki tadi menyerang secara militer, kemudian dari pintu Jabiyah itu kemudian menyerang secara diplomatik. Lalu bagaimana tanggapan daripada Panglima Romawi? Jadi Thomas ini sudah mulai sadar bahwa sudah tidak mungkin lagi bantuan pasukan dari Heraklius atau dari Romawi. Jadi Romawi Timur itu, Pak, ibu kotanya dulu namanya Konstantinopel. Kalau sekarang menjadi Istanbul, Turki itu. Nah, dulu itu ibu kota Romawi Timur. Masya Allah. Jadi Thomas ini sudah mulai sadar bahwa bantuan dari Heraklius ini tidak mungkin datang. Walaupun datang pasti akan dicegat oleh pasukan muslimin. Sehingga akhirnya kemudian Thomas ini menerima tawaran dengan syarat kalau kami menyerah maka kami meminta jaminan keselamatan jiwa dan harta dari penduduk semuanya harus dijamin. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan Khalid bin Walid? Jadi ini sudah sepakat, Pak. Sepakat tanpa peperangan, karena yang dikepung sudah menyerah. Nah, masalahnya Khalid bin Walid sudah menyerang, Pak, dari pintu yang lain. Maka kemudian ketika pasukan ini bertemu di tengah kota, kedua pemimpin ini lalu berdiskusi. Bagaimana tindakan berikutnya? Sementara Khalid sudah mulai menyerang dan sudah ada perang. Maka kemudian mereka sepakat menghormati perjanjian damai yang telah dibuat antara sinten wau Abu Ubaidah bin Jarrah dengan pemimpin pasukan Romawi yaitu Thomas. Dengan syarat keamanan penduduk Damaskus dijamin. Dengan syarat keamanan penduduk Damaskus dijamin. Gereja-gereja tetap berdiri. Ini luar biasanya, Pak. Gereja-gereja tetap berdiri. Harta benda mereka tidak disentuh. Dan umat Kristen tetap diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatan. Maka hal inilah yang membuat penduduk Damaskus ini kemudian kagum kepada sistem pemerintahan muslimin. Mereka kemudian bersikap lunak terhadap pemerintahan Islam. Masya Allah. Maka setelah itu berproseslah. Orang kalau sudah tertarik, Pak, maka dia akan sendirinya mengikuti. Jadi dengan seperti itu mereka mulai simpati dengan orang-orang Islam. Lalu mereka belajar Islam dan akhirnya kemudian memeluk Islam. Jadi mereka memeluk Islam bukan karena diperangi, Pak. Penduduk Syam itu, penduduk Syam kalau sekarang Syria itu kan masih banyak yang Islam. Kristennya juga masih ada, tapi masih banyak yang Islam. Masya Allah. Nah, dengan masuknya Damaskus ke kekuasaan Islam, maka terbukalah gerbang-gerbang penaklukan kota-kota besar lainnya di Syam. Jadi lebih sekedar kemenangan militer, penaklukan ini menjadi simbol bangkitnya kekuatan Islam yang tidak hanya kuat secara strategi,
tetapi juga unggul dalam hal moral dan nilai-nilai keadilan. Jadi orang diperangi, terus nyerah, hartanya nggak diambil, dia masih bebas menjalankan ibadahnya, dan seterusnya. Tidak ada yang ditindas sama sekali. Inilah prinsip-prinsip nilai-nilai keadilan. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, penaklukan Damaskus ini merupakan pukulan telak, Pak, bagi Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Sebab kota ini bukan hanya pusat militer dan administrasi, tetapi juga merupakan simbol kekuasaan dan peradaban Romawi Timur atau yang sering dikenal dengan Bizantium di kawasan Sam. Masya Allah. Maka dengan jatuhnya Damaskus ke tangan pasukan muslimin, Romawi Timur kehilangan titik pertahanan terkuat di bagian wilayah selatan. Sekaligus kepercayaannya hilang. Kepercayaan dari para elit-elit Romawi ini hilang. Bagaimana dia kemudian akan menghadapi pasukan muslimin di hari-hari berikutnya. Ini sudah runtuh, Pak, kepercayaan dirinya. Jadi kekalahan ini sangat mengguncang bagi pasukan elit Romawi. Bahkan Heraklius, Pak, situ Heraklius, Kaisar Romawi, yang waktu itu berada di Antiokhia. Pernah dengar Antiokhia, Pak? Salah satu kota di sana, Antiokhia. Sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa secepat itu Damaskus dikuasai oleh pasukan muslimin. Ternyata pasukan muslimin ini bukan hanya ancaman atau sekedar serangan-serangan kecil dari wilayah padang pasir, tetapi ternyata merupakan gerakan militer dan keagamaan yang sangat terorganisir, sangat disiplin, dan sangat efektif. Maka dengan beruraian air mata, Heraklius ini mengatakan, selamat tinggal wahai Syam, selamat tinggal yang tidak pernah akan kembali lagi. Masya Allah. Ini kata-kata daripada Heraklius. Sebab Heraklius itu dulu pernah disurati Nabi, disuruh untuk masuk Islam 7 tahun yang lalu sebelum peristiwa ini. Lalu Heraklius ini bertanya kepada, waktu itu yang ditanya adalah Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Ditanya tentang orang yang mengaku Nabi ini. Jadi dia disurati Nabi yang mengaku sebagai Rasulullah. Dan salah satu jawabannya adalah, jika memang benar apa yang kamu katakan itu orang Arab, waktu itu Abu Sufyan, maka dia pasti akan mampu menguasai bumi di mana kakiku sekarang ini berpijak. Masya Allah. Ini Heraklius. Jadi waktu itu dia sedang berada di Damaskus. Mengatakan seperti itu. Jika memang benar apa yang kamu katakan itu, maka dia suatu saat nanti akan sampai ke negeri ini dan dia akan mampu menguasai bumi di mana kakiku ini sedang berpijak. Itu kata-kata Heraklius. Jadi para jamaah sekalian, Heraklius ini sebenarnya sudah tertarik dengan Islam. Tetapi dia kemudian mempertimbangkan kekuasaannya. Jadi dia tidak rela meninggalkan kekuasaannya. Sehingga ditentang oleh para pendukung-pendukungnya yang terutama ini, Pak, para pendeta-pendeta itu. Ketika Heraklius menyatakan tertarik, maka tongkatnya ini sudah digedek-gedeknya gini. Bertanda tidak setuju. Masya Allah. Inilah Heraklius. Jadi di terakhir dia berada di Syam, sebelum dia kembali ke ibu kota, yaitu Konstantinopel, dia mengatakan, selamat tinggal wahai Syam. Selamat tinggal yang tidak pernah akan kembali. Sebab dia sadar bahwa Syam nanti akan mampu dikuasai oleh pasukan muslimin. Dan ini sudah diprediksi sendiri oleh Heraklius. Masya Allah. Lalu bagaimana kelanjutan daripada penaklukan Syam akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Para bapak dan ibu sekalian, ini memang materi yang biasanya disampaikan
kepada mahasiswa Pak nggih rodok niki, rodok napa? Rodok angel lah nggih. Tapi jenengan sabar mawon nggih. Sebab ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata kisah-kisah terdahulu itu sampai ke Romawi dan lainnya. Kita kan tidak pernah tahu, Pak. Dan salah satu masjid yang menyampaikan adalah Masjid Al Hidayah. Coba jenengan lihat di masjid-masjid yang lain di Surabaya ini. Jarang sekali kisah-kisah seperti ini disampaikan. Dan sejarah itu akan menjadi pelajaran bagi kita untuk kehidupan yang sekarang ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.